Baik, jumpa lagi dengan saya Gregorius Daung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan rekayasa sosial atau social engineering. Rekayasa sosial itu sendiri adalah suatu upaya untuk merehabilitasi objek sosial dengan perencanaan yang matang untuk mewujudkan transformasi sosial sesuai dengan target pembuat kebijakan melalui rekayasa atau engineer. Rekayasa sosial merupakan upaya mengubah masyarakat ke arah yang dikehendaki atau suatu bentuk perubahan sosial yang direncanakan atau planned social change. Rekayasa sosial merupakan sebuah proses yang direncanakan, dipetakan pelaksanaannya guna menciptakan perubahan struktur dan kultur sosial masyarakat. Kemudian, rekayasa sosial atau social engineering adalah penerapan dari prinsip-prinsip, teknik, metode ilmu sosial dalam pencarian solusi sosial. Rekayasa sosial adalah ilmu sosial terapan yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial. Dalam praktiknya, ahli rekayasa sosial sering berpengaruh pada tingkah laku populer, perilaku sosial, dan manajemen sumber daya dalam skala besar. Karena itu, terminologi rekayasa sering dipelesetkan menjadi negatif. Padahal, social engineering lebih pada tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, mungkin kita bertanya, kira-kira mengapa perlunya rekayasa sosial? Jadi, perlunya rekayasa sosial dikarenakan terjadinya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dalam masyarakat atau dasalen dengan kondisi yang sebenarnya terjadi atau dasein. Kemudian ada objek masalah yang bisa diamati dan memungkinkan untuk diselesaikan. Rekayasa sosial atau social engineering adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang bersih, kuat, disiplin, dan berbudaya. Adapun tujuan rekayasa sosial. Yang pertama, identifikasi masalah sosial. Yang kedua, identifikasi program pembangunan yang gagal. Yang ketiga, identifikasi dan pemetaan tokoh masyarakat. Yang keempat, identifikasi nilai-nilai sosial, budaya, adat istiadat, keyakinan, ekonomi, dan politik yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Yang keempat, identifikasi opini, menggiring opini, membangun wacana, mengarahkan persepsi masyarakat tentang program pembangunan sosial. Yang keenam, strategi untuk melakukan perubahan sosial dengan menyesuaikan budaya atau kearifan lokal. Yang ketujuh, memberikan jawaban pada masalah sosial, mengubah perilaku sosial dan setting sosial. Kemudian yang terakhir, untuk menciptakan perubahan sosial sambil tetap menjaga harmoni dengan lingkungan sosial. Salah satu target dari rekayasa sosial adalah terjadinya perubahan sosial tanpa menimbulkan gejolak berarti di tengah masyarakat yang sedang mengalami sentuhan pembangunan. Perubahan sosial adalah proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Kemudian perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial yang antara lain mencakup sistem status, hubungan-hubungan dalam keluarga, sistem-sistem politik dan kekuatan, serta persebaran penduduk. Kemudian terkait dengan jenis perubahan sosial.
Yang pertama, perubahan sosial yang tidak terencana atau unplanned social change, yang dimana perubahan sosial ini yaitu perubahan sosial yang terjadi terus-menerus dan biasanya terjadi secara perlahan yang tanpa direncanakan, seringkali diakibatkan oleh teknologi dan globalisasi. Perubahan dalam contoh ini adalah salah satu bentuk adanya perubahan yang tidak disadari dengan hadirnya kebudayaan material, yakni media komunikasi elektronik, televisi. Kemudian yang kedua, perubahan sosial yang terencana atau planned social change, di mana planned social change yaitu sebuah perubahan sosial yang didesain serta diterapkan strategi dan tujuannya. Dalam kasus perubahan sosial di wilayah tertentu, bisa juga terjadi akibat sebuah desain matang atau rekayasa sosial dari negara, misalnya melalui proyek modernisasi yang berbalut ideologi pembangunan atau developmentalism. Baik, selanjutnya terkait dengan sebab terjadinya perubahan sosial. Masyarakat bisa berubah karena adanya ide-ide, pandangan hidup, pandangan dunia, dan nilai-nilai. Max Weber adalah salah satu tokoh yang percaya bahwa ide merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Hal ini Weber perlihatkan dalam menganalisis perubahan sosial dalam masyarakat Eropa dengan semangat etika protestannya sehingga memunculkan spirit kapitalisme. Weber mengakui bahwa ideologi ternyata berpengaruh bagi perkembangan dalam masyarakat. Selain itu, munculnya tokoh-tokoh besar yang seringkali disebut sebagai herois atau pahlawan juga menjadi bukti bahwa ide bisa menjadi faktor perubahan. Perubahan sosial bisa terjadi karena munculnya gerakan sosial atau social movement. Kemudian prinsip pendekatan rekayasa sosial. Aspirasi masyarakat, di mana pendekatan berdasar kebutuhan, gagasan, dan keinginan masyarakat. Musyawarah mengakomodasi suara yang paling rasional dari masyarakat. Kemudian kepentingan masyarakat. Utamakan kepentingan masyarakat agar memberi manfaat. Kemudian kemampuan masyarakat. Pertimbangkan kemampuan masyarakat sebagai pertimbangan penentuan target sasaran. Kerjasama masyarakat. Pertimbangkan kebutuhan masyarakat, baik individu maupun kelompok. Kemampuan komunikasi di antaranya. Kemudian menjaga harmoni lingkungan sosial. Menghayati realitas objektif yang hidup dan dilestarikan dalam bentuk kearifan lokal sebagai strategi transformasi budaya. Kemudian terkait dengan aspirasi masyarakat. Lakukan observasi mendalam tentang kebutuhan utama dan gagasan murni yang merupakan kesadaran kolektif sebagian besar masyarakat setempat. Lakukan proses identifikasi secara cermat tentang apa saja yang sangat dibutuhkan dan merupakan suara hati sebagian besar masyarakat tersebut. Kemudian, tidak semua isu yang muncul di tengah masyarakat merupakan kebutuhan utama. Seringkali isu-isu tersebut merupakan gagasan elit lokal tertentu dan bahkan mungkin saja berlawanan dengan kebutuhan utama masyarakat. Kemudian, lakukan musyawarah secara terbuka dengan seluruh tokoh dan elit setempat untuk mendapatkan suara yang paling rasional.
Kemudian kepentingan masyarakat. Hal-hal yang dilakukan yaitu melakukan identifikasi secara rinci tentang apa saja yang dianggap penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat dalam waktu segera. Kemudian, tidak selalu suara yang berkembang sebagai kebutuhan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dipentingkan oleh masyarakat banyak. Seringkali, suara yang muncul dan berkembang lebih merupakan suara para penguasa lokal, dan seringkali suara masyarakat sesungguhnya tidak tampil ke permukaan. Kemudian, mengidentifikasi kepentingan murni sebagian besar masyarakat merupakan langkah terbaik karena lebih mencerminkan asas manfaat daripada hanya mengakomodasi suara penguasa. Kemudian terkait dengan kemampuan masyarakat. Kemampuan masyarakat merupakan salah satu pertimbangan dasar bagi keberhasilan suatu gagasan dan target pembangunan sosial. Lakukan identifikasi dengan teliti tentang kemampuan fisik, finansial, intelektual, material, dan budaya yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Sebaik apapun suatu rancangan pembangunan, dalam implementasinya akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat yang terlibat dan mendapatkan sentuhan langsung kegiatan tersebut. Mengabaikan kemampuan dasar masyarakat yang dikenai program pembangunan akan menyebabkan terjadinya pembuangan energi yang sia-sia. Berikut kerjasama masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan pembangunan, karena partisipasi juga merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap program dari pemerintah. Kerjasama itu sendiri merupakan salah satu manifestasi adanya dukungan masyarakat atau antusiasme. Kerjasama akan terjalin dengan baik apabila ada komunikasi intensif dan menyentuh kebutuhan dasar mereka, yang dimana akan diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan yang rinci, terbuka, serta transparan pada seluruh masyarakat. Berikut harmoni dengan lingkungan sosial. Menjaga harmoni dengan lingkungan sosial budaya merupakan salah satu langkah positif bagi terpeliharanya kearifan lokal. Akan tetapi, program pembangunan tetap bisa berjalan tanpa merusak budaya masyarakat setempat. Kepekaan sosial dan budaya para pelaksana pembangunan menjadi sangat penting, di mana tujuannya untuk menghindari terjadinya konflik budaya dengan masyarakat lokal yang terkena dampak pembangunan. Kemudian, para pelaksana di lapangan perlu melakukan terobosan budaya agar terjalin sinergi yang harmonis antara kegiatan pembangunan dengan strategi budaya lokal. Baik, berikutnya unsur rekayasa sosial. Yang pertama, cause atau sebab, yakni upaya atau tujuan sosial yang dipercaya oleh pelaku perubahan, di mana agar dapat memberikan jawaban pada masalah-masalah sosial. Kemudian agensi atau pelaku perubahan, yakni organisasi atau perorangan yang misi utamanya mengembangkan dan memajukan masyarakat atau lingkungan sosial. Berikut target atau sasaran perubahan. Individu, kelompok, atau lembaga
atau lembaga yang dijadikan sebagai sasaran perubahan. Channel atau saluran, di mana yang dimaksud dengan channel atau saluran yaitu media untuk menyampaikan atau mempengaruhi langkah program dari setiap pelaku perubahan ke sasaran perubahan. Kemudian strategi atau strategi perubahan, yakni teknik utama untuk mempengaruhi yang diterapkan oleh pelaku perubahan untuk menimbulkan dampak pada sasaran perubahan. Berikutnya kita masuk pada strategi. Pertama, strategi normatif, di mana strategi normatif yaitu cara atau taktik yang dilakukan dengan mendidik bukan sekedar mengubah perilaku yang tampak, melainkan kita juga mengubah keyakinan dan nilai-nilai pada sasaran perubahan. Kemudian strategi persuasif. Strategi perubahan yang dilakukan melalui penggalangan opini dan pandangan masyarakat yang utamanya dilakukan melalui media massa dan propaganda. Cara yang dilakukan adalah dengan membujuk atau mempengaruhi lewat suatu bentuk propaganda, ide, atau hegemoni ide. Berikut strategi rekayasa sosial. Perubahan sosial bisa terjadi karena revolusi atau people power. Dalam perjalanan sejarah, ternyata revolusi dianggap sebagai puncak atau jalan terakhir dari semua bentuk perubahan sosial. Karena revolusi menyentuh segenap sudut dan dimensi sosial dan mengundang gejolak dan emosional dari semua orang yang terlibat di dalamnya. Berikut strategi persuasif. Penggalangan opini secara tidak langsung melalui tokoh-tokoh informal dan formal dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak jika menyentuh hal yang sensitif bagi masyarakat setempat. Kemudian, propaganda atau hegemoni ide dan pandangan melalui media massa merupakan langkah berikutnya jika para tokoh informal dan formal sudah berhasil melakukan sosialisasi kepada sebagian besar anggota masyarakatnya. Menanamkan sesuatu yang baru seharusnya disesuaikan dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat, sehingga masyarakat tidak merasa tercerabut dari akar budayanya. Namun, bisa juga merasakan bahwa suatu program pembaruan tersebut memberikan manfaat yang besar bagi mereka secara keseluruhan. Contohnya kasus KB, alat deteksi tsunami, ukiran suku Asmat, membangun jembatan bambu, bercocok tanam bagi suku anak dalam, wayang kulit sebagai media penerangan, dan beberapa contoh lainnya yang sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan. Kemudian strategi normatif. Perilaku masyarakat adalah sesuatu yang sudah melekat melalui proses sosialisasi yang panjang, sehingga terinternalisasi dalam dirinya dan seolah-olah menjadi pola tindakan instinktif. Contohnya adanya anggapan bahwa banyak anak, banyak rezeki, dan hal ini tentunya bertentangan dengan program KB. Kemudian mengubah perilaku budaya harus melalui pendidikan baik secara formal maupun informal. Dan hal ini harus melibatkan beberapa tokoh informal dan formal, terutama yang menjadi panutan masyarakat.
Kemudian kita perlu melakukan pengenalan program. Hal ini dilakukan secara bertahap dan kita harus bisa menyesuaikan dengan tradisi yang ada sambil menyisipkan program baru dan meyakinkan pada mereka bahwa program atau tatanan baru tersebut memberikan manfaat dan kegunaan praktis. Setelah diyakini masyarakat bahwa budaya baru tersebut banyak memberikan manfaat, maka tugas pelaksana rekayasa sosial yang berada di lapangan harus bisa menanamkan pengertian tentang arti pentingnya budaya baru tersebut secara terbuka dan rasional. Berikut cara kerja rekayasa sosial. Pertama, mengenali potensi diri, kemudian menentukan target sosial, kemudian asosiatif terhadap dasar teori perubahan sosial, memahami penyebab masalah sosial, mengerti inti masalah sosial, menentukan media, saluran yang visible, menyusun strategi perubahan sosial, mengusahakan aksi simulasi, mengusahakan aksi inti, evaluasi masalah sosial, aksi sosial, dan perubahan sosial. Baik, sekian saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang berikutnya.